Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Sekolah Sukma Bahasa Sigi. Di lewat momentum ini saya bisa mengutarakan beberapa kisah saya di masa lalu yang mungkin bisa diambil pelajaran untuk di kemudian hari. Cerita ini diawali dari pasca bencana ya. Jadi waktu itu saya sedang KKN di perbatasan Gorontalo di Desa Burung, Kecamatan Montong, Kabupaten Parigi Montong. Nah, pada saat itu tepat program kami sudah selesai dan di saat hari itu juga gempa yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala telah menyapu bersih beberapa daerah yang di sekitarnya. Nah, kemudian pada saat itu kami shock, kemudian kami melihat siaran TV bahwa infrastruktur di Kota Palu sungguh sangat berantakan. Untuk itu saya berinisiatif untuk memutuskan pendidikan saya karena beberapa kendala yang sudah saya tahu bahwa seperti pos saya, kemudian motor saya sudah tidak kabur lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Esa memberi kesempatan untuk saya untuk kembali lagi mengejar apa yang ketiga. Kemudian dari itu kepala desanya membeli beberapa bensin di Kota Gorontalo karena di desa yang saya KKN itu terdapat beberapa mahasiswa yang sedang kuliah di Palu. Akhirnya saya numpang kepada beliau, Pak, boleh saya numpang untuk tadi ke Kota Palu? Ya, silakan. Pada saat itu jaringan masih belum ada di Kota Palu, sehingga saya diturunkan di depan Untat ya, Universitas Tadulako. Kemudian setelah itu saya kembali ke kos saya dan ternyata betul kos saya yang awalnya berada di pesisir pantai sekarang sudah kelihatan pantainya. Jadi bangunan-bangunan di sebelum saya yang dari arah pantai itu telah hancur dan di kos saya itu sudah seperti tanggul sampah, segala macam sampah, pakaian, kayu, alat-alat dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT telah menentukan bahwa ternyata motor saya selamat. Kemudian saya coba ke posko-posko relawan dan satunya di masjid. Ternyata ada motor saya di situ. Namun di situ motor saya sudah mulai rusak cukup parah. Dan dalam kemudian saya menunggu di jalan raya berharap bahwa kepala desa yang tadinya mau bensin memberikan sedikit bensin kepada saya untuk saya bisa kembali lagi ke rumah saya, dan saya sangat bersyukur lagi bahwa di penantian saya itu di pinggir jalan itu ternyata mobilnya lewat dan akhirnya saya diberikan satu tangki bensin untuk siap-siap pulang. Kemudian saya lihat kok banyak ya orang membawa sesuatu yang berharga gitu kan. Nah, kebetulan di samping kota sana ada pergudangan. Ternyata di sana itu masyarakat mengambil beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Contoh selimut, makanan dan sebagainya. Saya pun terduga ingin ikut memungut atau menjarah ya pada saat itu ya bahasanya. Menjarah apa yang saya butuhkan seperti oli, ban motor dan keperluan motor yang lainnya. Dalam setelah itu saya cari bengkel dan akhirnya menjadi saya berpikir bahwa pada saat itu bensin yang kiranya satu botol itu adalah 10.000 sampai 12.000 pada waktu pasca bencana itu hampir 100.000 satu botol. Nah, saya berpikir kalau saya pulang lewat daerah Poso dan Parigi sana, saya akan terlambat teman-teman yang ada di jalan. Mereka bisa bensin dan menunggu pertolongan dari teman-teman yang lain. Saya pun berinisiatif untuk kembali ke Parigi Montong yang ada di Gorontalo sana dan banyak lika-liku yang saya dapatkan. Mulai dari kehabisan bensin di tengah gunung, kemudian ada bapak-bapak yang mendorong dan kita pun antri di Pertamina yang saya rasa memang sangat-sangat ricuh pada saat itu. Untuk aparat polisi dan TNI dijaga ketat sehingga keadaan lebih kondusif. Singkat cerita, saya pulang di posko KKN saya. Kemudian saya memutuskan untuk
memutar lewat kota Gorontalo dan menyeberang dari Gorontalo ke Luwu. Nah, sampai di Gorontalo, di sana ada saudara saya yang mencoba untuk menghibur saya, dan masyarakat Gorontalo pun antusias menyambut kedatangan para mahasiswa atau warga yang mengungsi ke daerah Gorontalo. Singkat cerita, saya sampai di rumah dan saya bercerita kepada orang tua saya, Pak, sepertinya saya nggak bisa pulang bawa ijazah, tapi tidak dengan ilmunya. Ilmunya saya bisa dapat, mungkin tidak dengan jasanya, Pak. Oke, orang tua saya setuju dan mungkin akan dicarikan beberapa kerjaan di sana. Tapi tidak lama kemudian saya mendapat kabar bahwa mahasiswa yang sedang KKN akan mendapatkan nilai A semuanya tanpa laporan, tanpa apapun, dan saya sangat bersyukur. Kemudian di informasi tersebut dicantumkan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan semua mata kuliahnya bisa segera ikut ujian proposal. Nah, pada saat itu pun saya yang dulunya sedang down, sudah tidak ingin bersekolah lagi, ingin melanjutkan lagi ke sekolah. Singkat cerita, saya kembali ke Palu, dan di Palu pun saya baru ingat bahwa kosannya itu telah hancur, ya. Meskipun bangunannya masih berdiri, tapi sudah tidak layak huni kalau tidak salah. Kemudian dengan beberapa teman saya mencoba untuk meminta kepada salah satu dinas di Kota Palu, di Spora kalau tidak salah. Di sana ada beberapa pondok-pondok bekas MTQ atau STQ nasional yang cukup layak huni, sehingga kami mengusulkan untuk tinggal di sana sampai kami lulus. Kemudian alhamdulillah kami lulus semuanya, dan ada beberapa teman saya yang tidak lulus. Nah, di situ ada hal yang sangat berkesan kepada saya. Saya tinggal di sana ada 4 orang. Saya dari teknik informatika, teman saya TJOK, dan 2 senior saya teknik mesin. Awalnya saya kira hidup itu harus selalu hal yang sama. Awalnya saya kira hidup harus yang selalu linear. Namun ternyata tidak. Di perbedaan itu saya mendapatkan beberapa kelemahan, kekurangan yang saling dilengkapi oleh teman-teman saya yang lain. Contohnya, saya punya motor rusak, teman teknik saya yang teknik mesin saya, dia bisa membantu tanpa memberikan sedikit pun upah. Begitupun dengan teman saya yang di PJOK, ternyata dia memiliki skill memasak, sehingga dalam bidang permakanan kita tidak tidak susah atau pusing bagaimana cara mengolahnya. Teman satu saya lagi ternyata dia punya kebun sayur dan suplai bumbu yang banyak yang dari Napo. Ya, kemudian ada lagi satu teman saya yang tidak bisa baca Al-Quran dan 3 kali agama nilainya E, sehingga saya coba untuk membantunya. Alhamdulillah kita lulus bersama-sama. Nah, dari cerita ini mungkin bisa diambil kesimpulan dan hikmah bahwa janganlah berputus asa untuk mengejar ilmu, belajar dimanapun dan kapanpun, yang penting masih ada niat, insya Allah akan pasti benar-benar berhasil. Kemudian yang kedua, tetaplah menerima perbedaan dan selalu berbuat baik. Sesungguhnya kita hidup itu hanya untuk saling membantu dan bermanfaat kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman hidup saya. Lebih dan kurangnya sama maaf, yang baiknya mohon diambil dan yang buruknya mohon ditinggalkan, karena itu dari pribadi sendiri. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.